Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man sanna bi sunnatihi wa man da'wa bi da'watihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, segala bersyukur mari kita selalu panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah untuk menjaga ketaatan kita kepadanya. Dan pada siang ini kita alhamdulillah bisa bertemu dalam sebuah forum yang semoga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan petunjuk kepada kehidupan kita dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri kehidupan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurahkan bajukan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita kuatkan semangat kita untuk mencontoh beliau, dan mari kita perbanyak bacaan sholawat-sholawat. Semoga dengan demikian Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir kelak insyaallah. Ma'asyiral tema yang akan kami bahas pada kesempatan khutbah siang yang singkat ini adalah tentang kekuatan tekad. Ma'asyiral, semua orang pasti ingin sukses, apapun bentuk kesuksesan itu, dan kita sama-sama menyadari bahwa sebuah kesuksesan tidak mudah. Kita semuanya meyakini sesuai dengan pengalaman kehidupan kita bahwa orang untuk bisa sukses menempuh jalan yang bisa jadi sangat terjal, bisa jadi sangat berliku, bisa jadi harus melalui banyak lubang yang kalau hati-hati dia bisa terjatuh. Oleh karenanya salah satu modal yang diperlukan untuk bisa sukses akhirat apalagi adalah kemauan, adalah tekad yang sangat kuat. Oleh karenanya Islam sangat mengajarkan kita punya kemauan yang sangat luar biasa agar kita tidak mudah menyerah dengan berbagai macam tantangan ketika terjadi dalam lapangan kehidupan. Salah satu ayat yang kita bisa jadikan rujukan untuk memacu semangat tekad kita adalah firman Allah yang terdapat pada surat An-Nisa surat nomor 4 pada ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat zalimi anfusihim, dalam kondisi mendolimi dirinya sendiri itu, qalu fima kuntum, malaikat bertanya kepada mereka dalam kondisi bagaimana kamu sekarang ini, qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami dalam kondisi lemah di muka bumi ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, malaikat mengatakan bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, yang kamu kan bisa hijrah di dalamnya, faulaika ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahanam, wasa'at masira, jadilah sebelum tempat kembali. Ma'asyiral, ada satu istilah yang Allah pergunakan pada ayat ini, yaitu zalimi anfusihim, yaitu orang yang berbuat dolim. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dan ini istilah yang sering dipakai dalam Al-Quran.
Ini untuk memberitahu kita bahwa sebagian besar masalah kehidupan kita itu penyebabnya bukan orang lain, tapi penyebabnya ada diri kita sendiri, yaitu karena kezaliman yang kita buat sendiri. Makanya kemudian kita diajarkan untuk tidak mudah menyalahkan siapapun, termasuk pada ayat ini. Ini adalah cerita tentang nasib orang yang sangat jelek. Buktinya Allah mengatakan fama'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahanam, wasaat masirul nuzul kembali, dan itu disebabkan oleh zalimi anfusihim. Perilaku mereka sendiri berbuat zalim. Nah, makanya kemudian kita ketika mengalami nasib dalam kehidupan kita jangan mudah menyalahkan siapapun, tapi mari kita koreksi. Nah, bagaimana kejelasan ayat ini? Masyaallah, ayat ini berkisah tentang peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah itu Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah dan mereka menjaga ketaatan pada Allah. Maka singkatnya kemudian hampir semua sahabat dan kaum muslimin yang sudah masuk Islam pada waktu itu berangkat hijrah, meskipun berat. Kenapa berat? Karena ketika mereka berangkat hijrah, orang-orang kafir Quraisy melarang mereka membawa serta harta bendanya. Orang-orang kafir Quraisy melarang membawa hartanya. Makanya kemudian tapi para sahabat meyakini bahwa urusan dunia itu terserah Allah, termasuk masalah harta. Jadi mereka akhirnya meyakini bahwa harta adalah milik Allah. Sungguh mudah bagi Allah untuk mendatangkan harta yang mereka tinggalkan itu. Sehingga kemudian singkatnya para sahabat ini pergi hijrah. Tapi masyaallah, ternyata ada sebagian kecil orang yang sudah Islam tapi ternyata cinta dunia, sehingga akhirnya merasa berat untuk meninggalkan harta bendanya. Karena merasa berat itulah maka intinya kemudian mereka ini tidak mau ikut perintah Allah untuk berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal keislaman mereka ini sudah diketahui oleh orang kafir Quraisy. Bahwa mereka sudah Islam itu diketahui. Dan orang kafir Quraisy mempunyai kesimpulan mereka ini adalah para pengecut. Mereka adalah para penakut. Mereka adalah para orang yang mudah menyerah dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Maka mereka ini kemudian dimanfaatkan oleh orang kafir Quraisy. Dengan cara apa? Dengan cara mereka akhirnya dijadikan bemper bagi pasukan kafir ketika terjadi perang pertama antara umat Islam dan orang kafir, yaitu perang Badar Al-Kubra. Ketika terjadi perang Badar, mereka ini yaitu orang-orang Islam yang sudah masuk Islam tapi nggak mau pergi hijrah ini dijadikan di barisan paling depannya pasukan kafir. Sehingga ketika terjadi pertumpahan darah, ketika terjadi pertempuran, mereka itu pertama kali dibunuh. Siapa yang bunuh mereka? Pasukan Islam. Kenapa dibunuh? Karena mereka dibasuhkan di barisan pasukan kafir. Kan orang Islam dan tidak Islam tidak ada tandanya. Jadi siapa yang berada dalam satu golongan dianggap sama dengan golongan itu. Nah, ketika mereka terbunuh itulah terjadi dialog yang diceritakan pada ayat ini, yaitu ketika mereka terbunuh ditanya oleh malaikat, dalam kondisi bagaimana kamu sekarang ini? Mereka mengatakan kami dalam kondisi lemah di muka bumi ini. Dalam bahasa bebas mereka mengatakan kami juga tidak mau sebetulnya, tapi kami dipaksa, apalah daya kami. Nah, pertanyaannya apakah alasan terpaksa, dipaksa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak.
Malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas, yang kamu kan bisa hijau di dalamnya. Dan Allah mengatakan, fama'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahannam. Wasa'at masira. Masyaallah, ayat ini memberikan gambaran tentang betapa orang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa kehidupan yang menimpanya. Tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan dipaksa, alasan dipaksa atau apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Referensinya adalah firman Allah pada surat An-Nisa ayat 97 ini. Orang yang betul dipaksa untuk ikut perang bersama pasukan kafir dan akhirnya mati terbunuh. Tapi ternyata tidak diterima, alasan terpaksa atau dipaksa tidak terima. Masyaallah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita? Masyaallah, kita mengalami fase-fase dalam kehidupan, dan hidup itu dipenuhi dengan pilihan-pilihan, dan ketepatan memilih itu menentukan nasib kita. Apakah kita termasuk kategori orang yang selamat atau kategori orang yang celaka? Itu tergantung pada pilihan kita. Dan oleh karenanya Allah selalu mandu kita untuk punya pilihan yang benar. Yaitu apa? Yaitu pilihan tentang keimanan. Pilihan tentang keimanan. Dalam pekerjaan kita ada yang bea cukai, ada yang lainnya. Kita misalnya kita ambil pegawai bea cukai. Menjadi pegawai bea cukai tidak ada yang maksa. Tidak ada yang maksa kita menjadi pegawai bea cukai. Oleh karenanya jangan kemudian ketika situasi tidak kondusif dan kita akhirnya ikut dengan situasi tidak kondusif tadi itu, ketika terjadi masalah kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan siapapun, habis tidak ada arahan, habis tidak ada segala macam, nggak bisa. Semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Wa kullum ati yaumal qiyamati fardan. Setiap orang akan datang kepada Allah dari kiamat fardan, masing-masing. Dan ini masyaallah sering kita hadapi dalam lapangan kehidupan. Contoh, kita sama-sama tahu bahwa amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Dan kita sama-sama tahu bahwa sholat 5 waktu bagi seorang muslim itu jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib dilakukan secara berjamaah. Dalilnya diantaranya firman Allah pada surat At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, akhir ayat. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, maka dialah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masih ada lanjutannya ayat ini, tapi kami potong di sini. Kalau kita mafhumul khalafah dipahami secara terbalik, cara melaksanakan akad di antara dengan memahami secara terbalik, maka kalau ada orang yang tidak suka memakmurkan masjid, berarti bermasalah keimanannya. Berarti bermasalah keimanannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mengamalkan ayat ini dengan konsisten? Mari kita tanya masing-masing. Apakah jumlah jamaah sholat berjamaah itu sama dengan ketika sholat Jumat seperti ini? Ini penting untuk kita tanyakan dalam diri kita, karena semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Dan tentu saja masyaallah, ini perlu kekuatan tekad.
Padahal sholat berjamaah itu pengorbanannya hampir tidak ada, kecuali masalah kemauan atau tidak. Berbeda dengan amal-amal sosial yang lainnya, seperti memberantas korupsi misalnya. Tantangannya lebih besar, kecuali kemauan, kecuali memang diri sendiri bersih, juga harus berani menghadapi segala tantangan kehidupan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghadapi tantangan yang kompleks kalau tantangan sederhana saja kita nggak berani. Ya tapi Pak, kan pada waktu adzan itu sudah terdengar adzan tapi sedang rapat dengan pimpinan, kan kami nggak enak meninggalkan. Ya itu memang tantangannya seperti itu. Makanya latihlah dengan tantangan yang lebih kecil. Contohnya sholat jamaah subuh, kan belum ada rapat. Contohnya lagi, biasakan bangun sepertiga malam terakhir, kan tidak ada agenda, kan semuanya terserah kita. Dan ma'asyarul hakumullah, Allah sudah menyusun syariatnya sedemikian rupa, bertingkat-tingkat. Dan kalau kita sukses melampaui tingkatan yang lebih rendah, insya Allah itu akan jadi modal yang luar biasa untuk menghadapi masalah yang lebih rumit lagi. Dan sebaliknya, kalau kita gagal mengatasi masalah yang sederhana, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Kalau kita sholat subuh saja tidak bisa berjamaah, padahal itu cuma tinggal kemauan kita sendiri, pun tidak mampu, apalagi nanti kemudian mempraktekannya ketika diajak rapat oleh pimpinan dengan berani meminta izin, atau lebih dari itu bahkan mengingatkan peserta untuk memending dulu rapat karena terdengar azan. Masyaallah, atau yang lebih besar lagi daripada itu, kalau kita tidak sukses mengatasi masalah sederhana, tidak mungkin kita akan sukses mengatasi masalah lebih kompleks. Ini suatu dalam lapangan kehidupan. Maka kita perlu latih. Maka kemudian dilatih oleh Rasulullah itu mengajarkan bagaimana dakwah individu, ibadah individual. Surat ayat yang awal termasuk turun awal itu surat Al-Muzammil. Isinya tentang apa? Tentang Qiyamul Lail. Menguatkan kemauan kita. Kalahkan rasa malas, kalahkan rasa ngantuk, kalahkan segala macam itu. Karena itu apa? Itu modal untuk menghadapi tantangan berikutnya. Makanya ma'asyirullahi, sebuah peradaban itu bisa dilihatnya dari cara berinteraksi dengan masjid. Suatu ketika masuk laporan kepada Khalifah Umar bin Khattab, mohon maaf, kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sebuah kaum telah murtad. Latar belakangnya adalah laporan dari seorang yang diutus Rasulullah untuk menarik zakat kepada kaum itu. Ternyata orang yang diperintahkan Rasulullah zakat tadi itu kembali dan lapor kepada Rasulullah, melaporkan bahwa kaum telah murtad. Saya hampir saja dibunuh Rasulullah. Langsung Rasulullah mengirim pasukan khusus dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan pesan, cek dulu sebelum kamu serang kaum itu. Lalu Khalid bin Walid menjelang masuk kampung itu mengirim jasus intel, dan intel tadi itu bergabung dengan masyarakat, dan cuma satu tanda yang dibuat oleh sang intel, yaitu ketika terdengar azan, terdengar suara azan, masyarakat itu berbondong-bondong menuju ke masjid dengan penuh semangat. Dengan cuman satu tanda itu saja, kemudian sang intel menyimpulkan tidak benar bahwa kaum itu telah murtad. Dan pasukannya kemudian kembali pulang melapor kepada Rasulullah bahwa tidak benar laporan itu. Tandanya apa? Interaksi dengan masjid. Lalu kemudian kita mungkin membuat-buat alasan untuk pembenaran. Ya monggo, silahkan alasan itu dibuat, silahkan. Nanti toh pertanggungjawabannya
pada diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mengingatkan diri kami sendiri dan kita semuanya, mari kuatkan tekad kita. Dengan cara apa? Dengan menguatkan kemauan-kemauan kita untuk menyelesaikan segala macam petunjuk Allah, segala macam hidayah Allah, untuk kita praktekkan dalam amal kehidupan, agar cerita-cerita sukses dibimbing oleh Rasulullah, para sahabat itu kemudian juga Allah berikan kepada kita. Kalau tidak, ini hanya utopia, ini hanya angan-angan. Cerita reformasi itu sudah berapa lama? Dan cerita orang dihukum karena pelanggaran-pelanggaran dibuat itu tidak pernah berhenti. Padahal kita belum menghukumnya dengan sangat sesuai dengan standarnya. Masih banyak toleransi-toleransi, itu pun banyak yang dihukum. Apalagi kalau sampai standarnya diungkapkan. Masya-Allah, makanya menjadi penting bagi kita kemauan, tekad. Tidak ada yang berat sesuatu ketika dikuatkan tekad kita, tapi tidak ada yang ringan ketika kita kemauannya lemah. Contoh, baca Al-Quran, itu berat apa ringan? Seandainya ini dalam forum yang bukan sholat Jumat, mungkin kami akan bertanya, dan mungkin kita akan bingung menjawabnya. Dikatakan ringan kok ya, bacanya sedikit gitu, atau bahkan nggak baca. Dikatakan berat, wong cuman Al-Quran juga ada, cuman buka gitu, kok ya berat. Kenapa? Karena kemauan kita yang lemah. Kemauan yang lemah itulah membuat kita akhirnya tidak membuat prioritas kegiatan dengan benar. Akhirnya prioritas kita buat semau kita sesuai dengan hawa nafsu kita, dan kemudian menjadi kehidupan kita jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kesempatannya singkat ini, menggunakan referensi surat An-Nisa 97 ini, kami mengajak diri kami sendiri dan kita semuanya, mari kita tata kembali, mari kita mulai berhijrah sesuai dengan latar belakang peristiwa hijrah untuk menata kehidupan kita. Jangan sampai kita termasuk kategori orang yang berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Barakallahu fikum kalim fil ardi wa fastaghfirullakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil hudanil haqqi lidhil dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudi ansari wa dambi bisan ila middin ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur mujahidil mustad'afin wa anzim ikhwana jana fi sabilika fi kulli makan fi kulli zaman ala ataika ada'id-din minal yahudi wa nasal musyrikin wal amrikina bitani wa man ala syakilatihim. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wal 'idzi akbar. Aqimis shalah.